Kembali lagi di channel Fostrap, Forum Strategis Arah Bangsa. Kali ini kita lagi bersama Mas Budi. Selamat siang Mas Budi. Siang. Oke, terima kasih sekali. Wah, ini cuacanya lagi syahdu sekali nih. Ini Bogor, di daerah Bogor ya. Ya, Nah, kebetulan kita lagi ada di MT Farm. Ya, kebetulan ini kita lagi sama foundernya nih, sama Mas Budi. Mungkin boleh sedikit diceritain Mas, itu MT Farm itu apa sih? Itu dan sejarahnya seperti apa awal berdirinya? Ya, MT Farm itu ada sebuah nama usaha kita yang kita kasih nama MT itu sebenarnya Mitra Tani. Jadi namanya itu Mitra Tani Farm. Oke. Nah, filosofinya adalah bagaimana kita membuat sebuah farm, berwirausaha di bidang pertanian secara umum atau khususnya peternakan, lebih khusus lagi peternakan domba. Nah, kita kasih nama apa? Namanya Mitra Tani. Kenapa Mitra Tani? Karena selama ini masih banyak petani peternak kita yang sektor di hulu, sektor di bawah itu belum merasakan kehappian, belum merasakan apa ya, secara harga itu masih apa ya, masih dalam tekanan. Jadi kok rantai supply chain itu dari hulu ke hilir, maka petani ini dari 100% itu proporsinya itu 15% lah kira-kira. Oh, kecil banget ya? Sangat kecil, dan yang menikmati 30-40%-nya itu adalah di sektor hilirnya. Oke. Nah, sedangkan bukan masalah itu saja, yang sering terkorbankan adalah petani itu, karena di sini ada beberapa mata rantai nih. Oke. Nah, paling nggak kalau di peternakan domba kambing ini bisa 5-6 mata rantai. Nah, dari situ biasanya petani peternak yang sering dikorbankan. Cukup panjang juga ya ternyata rantai. Contoh, kita sebagai peternak, barang dibawa sama tengkulak. Oke. Tengkulak dibawa ke pejagal. Pejagal dibawa ke tukang daging di pasar. Oke. Tukang daging di pasar dibawa ke tukang sate. Oke. Tukang sate ke konsumen. Bagaimana dari peternak itu langsung kepada konsumen itu melalui minimal 5 mata rantai. 5 mata rantai, ketika ini semuanya berjalan dengan apik, ini menjadi sebuah hal yang sangat indah gitu. Tapi ketika ada satu komponen yang tidak apik di situ, maka biasanya yang dikorbankan adalah yang paling bawah. Oke. Banyak uang nyangkut, Iya. utang nggak dibayar. Iya, Gitu. betul. Nah, itu makanya bagaimana kita ini bisa menjadi Pihak pertama ya malahan itu. kita sebagai peternak, atau kita yang terlahir kemudian besar tidak harus menjadi peternak, tapi kita bisa menghubungkan kepada end user sehingga kita bisa menjadi mitranya peternak, dan dari mitra ini kerjasama yang terbentuk adalah mutualisme, saling menguntungkan. Itu sih niatan kita. Makanya namanya Mitra Tani. Mitra Tani Ya. ya. Oke. Nah, itu awal mulanya akhirnya tercetus hal kayak gitu tuh kayak gimana tuh Mas sebenarnya? Apakah ada pengalaman pribadi atau seperti apa? Mau alasan secara apa ini? Kayak banyak nih alasannya. Bukan mencari alasan ya. Iya. Karena kalau mencari alasan itu lagu lah. Lagu lama. Ya. Jadi kita tentunya bergerak punya dasar bahwa ketika kalau mau bicara alasan secara religi, dasar spiritual, maka beternak adalah, apalagi ternak kambing domba, itu diberkahi. Iya, betul. Di kitab suci disebutkan bahwa ternak domba itu salah satu ternak yang diberkahi. Artinya kalau bisa diberkahi, kita sudah tidak debatable di ranah objek. Jika subjek predikat objek, subjeknya budi misalnya, predikatnya beternak, objeknya adalah domba, maka domba ini nggak usah, sebagai objek ini nggak usah kita debatkan, karena dia sudah di kitab suci aja dia diberkahi. Yang perlu sudah clear, nggak usah debatin lagi. Nggak usah debatin lagi. Maka yang perlu didiskusikan itu siapa subjeknya dan bagaimana predikatnya supaya sama-sama diberkahi. Karena nggak mungkin mencampurkan yang berkah dengan yang nggak berkah, pasti nggak berhasil. Bisa dicek gitu ya. Nah, jadi kalau alasan secara religi adalah, ya ini objek yang diberkahi, jadi ya kita pede aja beternak di situ, berikhtiar atau berwirausaha di situ. Yang kedua, rata-rata para nabi dulu adalah peternak. Minim lah nabi yang relatif tidak beternak. Disebutkan hampir rata-rata seluruh nabi itu peternak. Iya.
Itu alasan secara religius. Jadi, oh ya sudah, berarti kalau mau letter luck ngikutin sunnah kira-kira begitulah ya, kalau mau bahasa letter luck. Tetapi sebenarnya tidak di situ. Nah, tidak hanya di situ maksud saya. Sekarang kita bicara alasan secara potensi, secara teori. Indonesia ini populasinya sekarang itu adalah hampir 300 juta. 85% Muslim. Berarti kalau misalnya Muslimnya kira-kira 85%, berarti sekitar 240-an juta lah. Nah, kalau 10%-nya berkurban saja, berarti sudah sekitar 20-24 jutaan ekor domba atau kambing yang dibutuhkan. Sekarang data BPS menyebutkan populasi domba di Indonesia itu kurang lebih 16 juta. Populasi kambing di Indonesia kurang lebih 13 juta, artinya 29 juta ekor. Berarti satu musim kurban ternak kita sudah hampir habis. Musim kurban yang kedua, ya kita harus beli, impor. Itu baru untuk kebutuhan kurban. Karena tadi saya sampaikan Muslim majority, berarti selain kebutuhan pokok, maka ada kebutuhan spiritual. Nah, di situ kita melihat, oh ini potensinya luar biasa ini ternak domba ini, versi kita ya. Bukan hanya versi on the spot nih. Jadi, nomor 7 bikin geleng-geleng. Jadi versi kita begitu. Jadi by data BPS begitu. Jadi kenapa kita nggak pede untuk beternak? Berarti kesimpulan akhirnya adalah setelah tadi ada alasan secara spiritual, kemudian ada alasan secara logis, maka kesimpulannya supply dengan demand nggak match. Timpang. Ketika supply dengan demand timpang, so yang kita lakukan apa? Kalau apalagi kita sebagai yang mau beternak, apalagi kita basically dari background pendidikan peternakan. Jadi apa alasan kita untuk nggak beternak? Gitu. Ya sudah, tugas kita mau banyak produksi. Nah, itulah dasarnya kenapa kita beternak dan memilih ternak domba itu salah satu alasannya di situ. Baik itu alasan secara spiritual, alasan secara teori begitu. Dan kemudian ya intinya adalah supply dengan demand masih belum imbang, sehingga potensinya adalah kita berproduksi, dan kalau tidak berproduksi maka yang akan terjadi ancamannya adalah impor. Kalau sudah impor bukan masalah boleh atau tidak, boleh. Yang nggak boleh itu atau yang salah itu adalah ketika kita punya potensi negara yang begitu agraris ini, potensinya adalah sebagai produsen, tapi faktanya kita sebagai konsumen. Ini berarti salah siapa? Ya kalau bicara kampanye itu kan, kalau tidak kita siapa lagi? Kalau tidak sekarang kapan lagi? Maju sama gitu. Pilih saya. Begitu Pak kira-kira. Oh ya, dulu kuliah di mana Mas? Saya di IPB di peternakan. Terus memulai bergerak untuk membangun peternakan lah, itu kapan? Kalau ngerintis dari dulu kuliah. Jadi kita ini ternak sambil kuliah sambil ternak. Kuliah sambil ternak. Oke, dibalik ya mindsetnya. Tapi habis itu sampai sekarang pun berjalan. Jadi apa yang dilakukan dari zaman kuliah itu berkesinambungan sampai sekarang. Ya, jadi karena kita sudah punya satu basic teori dari apa yang kita dapat di kampus. Yang kedua kita praktekkan mulai dari pertengahan kuliah selama 2 tahun sebelum kita lulus. Dari situ kita punya pengalaman yang positif sehingga lebih memacu kita untuk lulus mau ngapain ya, usaha aja. Usaha apa? Yang udah kita jalanin aja. Apalagi ya katanya kalau orang yang berilmu mempraktekkan ilmunya itu kan keberhasilan. Iya, kita pede dari dasar. Tapi emang nggak sayang nih Mas? Kan kalau misalnya nih, apalagi TB kan, gitu. Ya itu kan habis itu nih kuliah di kampus ternama. Terus kebanyakan itu kan orang mendambakan kerja di kementerian atau kerja sebagai manajer di mana. Nah, terus tahu-tahu dari kuliah mempraktekkan dan berternak pula gitu loh, tanpa berpikir mau kerja di mana. Emang apa yang membuat kalian kayaknya ini aja tidak umum gitu loh, tidak umum gitu. Iya, itu bicara satu mindset. Dua, kita bicara visi. Kasarannya emang nggak malu apa jadi peternak kuliah di kampus mahal-mahal kan gitu. Justru malah saya happy. Saya bicaranya ya ini yang kita jalani dengan enjoy. Kan kalau kita bisa optimal itu harus dijalani dengan apa yang kita mampu. Lah saya belajar di peternakan, berarti saya mampu dong di peternakan. Saya harus mendapatkan kesenangan, satu mampu, yang kedua mau, suka atau senang lah.
Lah ini saya ternak hobi, saya suka. Artinya mau hujan, mau panas bahasanya ya, mau untung mau rugi, saya jalanin karena happy. Di saat kita mampu, artinya membuat kita bisa punya daya saing. Apalagi dibarengi dengan keilmuan. Di saat kita senang, dasar senang bergerak itu yang membuat kita lebih bisa bertahan. Karena kan katanya kalau orang sudah cinta bisa lupa daratan, gunung pun kan ku daki, lautan pun kan ku seberangi. Begitu pula dengan usaha di ternak ini, ya saya sudah happy di situ. Artinya ketika sesuatu itu berjalan, satu berdasarkan kemampuan, dua berdasarkan kesukaan, yang ketiga menghasilkan, terus apalagi yang mau dicari? Lah saya sudah happy di sini kok gitu ya. Apalagi kalau bicara saya boleh dibilang subjektif ya. Jadi bicara berwirausaha itu buat kami adalah ini bagian dari ladang atau sebuah apa ya, untuk kita bisa menjadi pribadi lebih bermanfaat buat orang. Bukan berarti maaf dengan kita menjadi profesi lain itu bukan berarti tidak bermanfaat. Tetap bermanfaat, hanya saja peluang kebermanfaatan itu terbuka lebar dengan kita berentrepreneur. Peluang kebermanfaatan itu kita terbuka lebar dengan berentrepreneur. Nah itulah sebenarnya yang kita lakukan. Jadi niat ingin kita lebih bermanfaat dengan apa yang kita punya, kemudian dengan apa yang kita suka, kemudian menghasilkan, berjalan, berkembang. Kita nggak mampu sendiri, akhirnya kita bisa ngajak orang. Nah dengan mengajak orang itu kan disitulah kita sedikitnya sudah memberikan kebermanfaatan buat orang lain. Jadi ya buat kita sih, saya happy-happy aja. Bahkan dulu ketika sebelum lulus ditawarin kerja, saya merasa, dan ketika nggak nyaman, ya saya nggak jalanin. Bukan hanya sekedar menghasilkan, tapi saya butuh sebuah kenyamanan begitu. Kenyamanan itu bukan masalah tempat, bukan masalah apa, tapi kita bisa all out itu di mana. Nah saya merasa, ya dengan begini saya bisa all out. Jadi prinsipnya bukan masalah bekerja atau berwirausaha atau apa ya, tetapi ya teman-teman pastikan semuanya bahwa di mana kita bisa totalitas. Lakukan itu. Bagaimana supaya bisa totalitas? Dasarnya kemampuan, punya kapasitas, dasarnya kecintaan atau kesukaan, minat, dan produktif atau menghasilkan. Begitu. Terus di awal sendiri tantangannya seperti apa? Pasti kan untuk memulai itu kan pasti banyak faktor lah. Iya. Pasti semua ini kan basicnya dari dimulai, dan biasanya kesulitan-kesulitan awal itu terasa berat di awalan. Buat saya di peternakan ini yang paling susah keistiqomahan. Iya. Serius. Karena bicara ternak ini kita bicara activity kok. Rutinitas, ngasih makan, ngasih minum, bersihin kandang, gitu-gitu. Artinya ketika kita tidak istiqomah dan tidak innovate dengan produk yang basically dari peternakan, yang ada sebuah kebosanan, boring. Dan ketika kita boring ya sudah, kita tinggal. Karena itu kadang yang kita itu generasi muda, milenial, masih muda ya. Generasi muda kita ini, milenial kita ini, masalahnya satu, kita ini kurang istiqomah. Sebenarnya kata kuncinya yang disebutkan di kitab suci, bahwa ketika kita ini sudah punya niat baik atau keyakinan yang kuat, kemudian kita berusaha dengan seoptimal mungkin, kemudian dibarengi dengan ilmunya, kemudian kita bersabar, maka keberhasilan itu pasti. Kurang istiqomah atau gengsi kan? Iya, kalau bicara gengsi tidak lagi. Kalau udah gengsi kan kita nggak makan gengsi masalah. Kita nggak makan gengsi. Iya, soalnya kan kita tahu lah gitu, secara umum itu adalah mindset kesuksesan. Memang tidak semua berpendapat seperti itu, cuma hampir mayoritas itu bicara bahwa kesuksesan itu dinilai dari jabatan, materi yang seperti itu gitu loh. Dan bekerja dengan siapa kan gitu loh. Nah sedangkan kalau yang saya lihat sendiri dari kuliah pun Mas Budi pun udah memulai itu, dan bahasanya kan tadi istiqomah terus di hal itu, dan tentunya kan ada naik turunnya kan gitu loh. Nah apakah tidak ada omongan dari kanan kiri yang negatif, atau udahlah ngapain sih lu berternak kayak gini, mending kerja di sini aja asik kan gitu kan, situ lulusan bagus gitu.
Kalau bicara apa nggak ada Pak. Obrolan dari warga sekitar, sayang sudah kuliah tinggi-tinggi, cuman ngurusin kambing. Iya. Awal-awal ya. Iya, iya. Kemudian ya kalau dari keluarga, dari orang tua support. Itu yang modal saya. Satu, modalnya keyakinan. Yang kedua, support orang sekitar. Support orang sekitar itu apapun aktivitas kamu yang kamu yakini bahwa itu benar, jalani. Istiqomahin, orang tua akan doakan. Jadi apalagi gitu. Terus kalau bicara tadi apa, mungkin nggak tahu ya, kalau kita bicara visi nih, jadi sebenarnya kalau kita bicara visi hanya sisi keduniawiaan, mungkin yes, Dan nggak bisa habis itu kan? nggak bisa habis. Yang penting kita punya jabatan, punya ini. Tapi kalau misalnya kita bicaranya visinya bukan hanya dunia, tapi itu mah dilewatin akhirat gitu ya. Maaf ini mau dibilang subjektif boleh ya. Jadi ini tidak perlu debat, tapi ini saya nggak maksud ya. Tapi boleh kalau mau diskusi internal boleh. Jadi kalau mau, yang penting kan kita bisa dengan happy, kemudian bermanfaat kepada masyarakat sekitar, bahkan misalnya nggak harus dengan menggelar sebuah jabatan. Yang penting kan kita ada kebermanfaatan. Sekarang kalau punya jabatan malah justru melalaikan kita, tapi tidak semuanya ya. Nah kalau saya bicaranya itu is okay, bicara gengsi. Jadi buat saya gengsi saya singkirkan dulu. Buat diri saya gengsi saya singkirkan dulu. Saya hanya melihat ini tuh secara nggak langsung kita ini sudah terjajah loh teman-teman. Coba sekarang bandingkan antara gengsi dengan, makanya visinya kita sedikit kuat sedikit ya, bukan hanya bicara visi Urap ini, visi Indonesia aja. Nih buat pandangan kita. Kita ini secara nggak langsung tuh sudah terjajah Pak. Terjajah buktinya dari apa? Lah kita hanya cukup merasa dengan impor-impor padahal kita sebenarnya punya kapasitas geografis untuk berproduksi. Jadi yang salah siapanya? Kitanya kan. Yang paling disalahkan adalah mahasiswa peternakan pertaniannya. Kemana? Kok nggak pada bertani beternak kan begitu? Iya. Kalau nggak dipraktekkan? Kenapa nggak dipraktekkan? Sedangkan kalau dipraktekkan sayang, Iya. gengsi gitu ya. Gengsi. Nah sekarang ketika dipraktekkan, justru itu kita lihat ya. Saya bicaranya fokus di ternak nih ya, fokus di ternak. Ayam kampung Pak, ayam kampung kita ini itu adalah termasuk salah satu dari 2 jenis ayam di dunia yang kalau kita mau menciptakan strain terbaik di dunia, strain unggul di dunia harus menyilangkan dengan ayam kampung kita. Karena genetik adaptif terhadap lingkungannya itu sangat bagus walaupun pertumbuhannya kurang. Sehingga terlahirlah ayam-ayam broiler yang suka kita makan. Oke. Jepang sekarang melakukan penelitian ayam kampung kita dan nanti keluar ayam brand Jepang dipasarkan di Indonesia. Padahal itu keturunan ayam kita. Ayam kampung, sadar nggak itu? Yang kedua, bicara kambing. Kambing sekarang kita tuh ekspor besar-besaran ke Malaysia. Pakai pesawat pula dari Yogyakarta. Disimpan di sana, kemudian di sana dikembangbiakan dengan apik, diambil susunya, diolah susunya, jadi obat herbal, lulur susu kambing, sabun susu kambing bubuk, dipasarkannya di mana? Di Indonesia. Balik lagi. Sapi Bali kita, dulu populasinya banyak dan sapinya gede-gede. Sekarang yang gede-gede dipotongin, yang gede-gede dibawa ke Malaysia, dikembangkan di bawah sawit 1 hektar 2 ekor. Sekarang berkembang biak di sana dengan banyak, kemudian genetiknya diperhatikan. Sapi kita berkurang, di sana tambah banyak. Kita butuh sapi Bali dari mana Pak? Dari Malaysia. Domba, Australia sudah melihat potensi Indonesia itu Muslim majority Pak. Kurban dia pasti butuh Pak. Nah ketika butuh, kita nggak ada yang tadi saya sampaikan tahun pertama mungkin ada, tahun kedua sudah habis. Itu sudah dilihat sama Australia. Kita nanti diimpor dari Australia, diekspor dari mereka, ekspor kita impor. Dan mereka sudah melakukan itu. Mereka ngambil ke sini penelitian-penelitian, pulangnya bawa sperma beku domba-domba unggul kita, domba-domba Garut. Karena ngelihat segmen market di Indonesia itu nggak mungkin pakai domba-domba Australia. Di sana 30 kilo itu lepas sapi, umur 3 bulan, masuk 4 bulan. Di sini 30 kilo udah gede dan dipakai untuk kurban. Jadi saya harus menyesuaikan seperti keinginannya masyarakat Indonesia. Jadi saya nggak bisa paksakan langsung ekspor produk domba mereka. Yang ada saya ambil dulu, saya suntikan di domba-domba Australia, lahir beranak pinak, dipersiapkan dengan apik, baru nanti dikirim ke Indonesia. Jadi kurban kita nanti dari Australia. Mending kalau kurban waktunya sudah terpolakan Pak. Sekarang kalau Bapak mau pesan kambing guling harus nunggu impor. Apalagi kalau akikah.
Anak lahir dikasih nama, hari ke-7 dipotongin ternak domba kambing, nunggu impor dulu, indahin dulu. Apa itu enggak? Itu kan kita mulat pulang begitu. Jadi apa yang perlu kita gengsi? Emang ternak kotor, memang ternak bau nggak ada masalah. Tapi justru dari kotor bau itu ada sebuah keberkahan dan ada sebuah potensi yang luar biasa kalau kita tahu gitu. Nah sekarang siapa yang mau melakukan? Karena saya sebagai orang yang tahu di situ, salah satu orang yang tahu di situ, maka saya wajib untuk melakukan ini dan saya wajib untuk menyelamatkan ini. Jadi kalau bicara dulu tuh mau ngomong penjajahan melawan yang perang itu, nah sekarang kita penjajahan melawan konsumerisme. Nggak masalah kok kita beli impor tuh nggak masalah. Yang jadi masalah itu adalah ketika kita keasikan impor melupakan potensi untuk kita bisa berproduksi. Iya. Itu untuk yang salah. Bisa beli ya udahlah kan gitu loh. Ya, kita bisa beli sampai kapan? Kan? Iya. Jelas. Nah saat ketergantungan itulah saat penjajahan kan. Di saat kita ketergantungan disitulah kita itu sebenarnya terjajah. Itu masalahnya. Gitu. Jadi ini bukan hanya bicara masalah gengsi, tapi ini bicara harga diri, lebih dari gengsi bukan? Iya. Nah, tapi siapa yang melakukan ini gitu loh. Jadi kalau bicara oh kotor nih, ayo kita duduk dulu deh, bicara dulu, nggak usah bicara agama, nggak usah bicara apa, pikirkan bangsa ini aja deh. Iya. Nah, kira-kira begitu. Tapi ada aja tuh alasannya ketika diajak ngobrol, misalnya kan gitu loh. Kenapa nggak melakukan ribet? Nanti pakan mahal, nanti regulasinya masih gak jelas. Saya akan katakan ternak itu berat, kamu gak akan kuat, biar aku aja. Iya. Enggak, jadi ya memang begitu. Tapi sebenarnya kalau sudah diketahui dan tahu ilmunya, sebenarnya simple Pak. Profesi yang paling simpel itu beternak. Ketika pakan sudah ada, yang jadi masalah itu kan ribet itu kan ketika kita harus di kandang. Itulah kenapa kita itu nggak bisa bersaing dengan luar. Begini, kos produksi kita untuk beternak itu minimal 60%. Di luar itu kos produksi untuk beternak itu maksimal 30%. Di situ kita nggak bisa bersaing. Kok bisa begitu ya? Kita salah konsep, salah pola. Di sana konsepnya ternak mendatangi pakan. Di sini konsepnya pakan mendatangi ternak. Kalau pakan mendatangi ternak maka harus ada kos transport, kos tenaga kerja, kos waktu, kemudian pakan, belum nanti kandang, belum nanti izin lingkungan, sewa dan macam-macam, belum nanti terlalu banyak regulasi lah. Regulasi. Makanya biaya peternakan di kita minimal 60%. Nah kalau di luar itu maksimal 30%. Dari mana? Konsepnya ternak mendatangi pakan. Tapi syaratnya geografisnya sudah harus terbentuk, keamanannya terbentuk dan pemerintah intervensi di situ. Siapa yang mau beternak? Yuk lokasinya di sana. Kamu mau berapa beternak? Minimal 1000 ya. Nih, bank sini turun. Modalin bunga 0%. Kemudian nanti marketnya pemerintah yang support, jadi jaminannya pemerintah. Karena orang yang beternak itu dianggap buat mereka itu aset, devisa, pahlawan buat negara mereka. Kira-kira begitu. Nah kalau di kita, ya mau beternak, izin lingkungannya udah belum? Nanti dibawa kemana nih? Nih tetangga marah nggak mas? Kira-kira gitu, mas kan gitu kan? Begitu Pak kira-kira. Tapi oke, nggak masalah, dan itu nggak buat kita menyerah. Ya udah jalan aja, gitu kira-kira. Udah berapa lama sih mas? Kalau dihitung itu sebenarnya belum lama ya, berarti 20 tahun ya. 20 tahun ya? 2002. Oh iya. 2002. Masih 2 dekade lah. Jadi, awalnya modalnya apa mas? Waktu di awal banget itu, yang dipiara. Maksudnya? Pertama kali piara ternak, itu berapa itu? Saya nggak punya. Modalnya, jadi saya orang peternakan. Saya mau miara ternak, maka saya tes dulu. Saya sudah belajar ilmu peternakan. Sebelum saya produksi, saya ngecek saya punya kapasitas market nggak. Kalau emang dikatakan domba ini prospek, saya buktikan dulu dong. Sehingga bukan kata orang ini prospek. Kalau tadi kan baru kata saya. Nah, anggaplah saya orang lain. Maka saya ingin membuktikan itu dulu. Buktikannya dengan gimana? Saya jualan di musim kurban. Dan ketika jualan di musim kurban, di musim yang banyak orang butuh, laku nggak? Saya jual sebulan sebelum kurban sampai dengan seminggu sebelum kurban nggak ada yang laku Pak. Akhirnya saya mau pulang kampung waktu itu. Ternyata seminggu sebelum kurban ada yang mesen dari 1 sampai 13 dan saya merasakan nggak punya kambing aja kita bisa jualan dan untungnya segini ya. Alhamdulillah saya merasa happy di situ, merasa bangga di situ. Warga sekitar kampus, kan banyak peternak. Jadi kita menjadi pemasarannya peternak itu. Yang tadinya peternak itu dia di kampung, jualnya di kampung, dengan adanya kita punya koneksi di Jadetabek, kita pasarkan di luar. Nah, nggak punya ternak, jualan 13. Nah, untungnya dari selisih harga. Maka di tahun 2003
Berpikir, kita kan orang peternakan, coba deh miara sendiri. Berarti untungnya dua nanti, satu dari kenaikan bobot, dua dari selisih harga. Bener, kenaikan bobot dapat, dijual selisih harga juga dapat. Nah, 2004 dimulai dari kita punya, nggak punya jualan 13, punya 40, jualannya 86. Berarti tahun ketiga tambah pede dong. Miara 100, mulai di sini di Tegalwaru ya. Miara 100, lakunya 136. Berarti 3 kali nggak punya, jualan sekian, punya sekian kurang, punya sekian kurang, tambah pede lagi, diperluas. Nah begitu kira-kira. Berarti supply itu sebenarnya tetap ada ya? Ya itu rahasia ilahi ya. Iya. Supply itu ada, tapi kan ketika di-push dalam jumlah besar, bisa nggak ekspor ke sini? PR-nya apa? Kontinuitas dan kualitas kita nggak bisa. Lah sekarang tadi saya katakan jumlah ternak 16 juta ekor domba itu, pertanyaannya ini punya siapa? Punya masyarakat kan? Pemerintah begitu mau Saudi, Indonesia bisa nggak ekspor 1000 sebulan? Wow, populasi kita banyak, bisa. Begitu bisa, nggak taunya punya masyarakat. Masyarakat kalau lagi nggak mau dijual mau gimana? Susah juga. Betul juga. Gitu. Makanya yang lebih maju swasta. Karena swasta bisa mengintervensi itu. Kalau yang di luar lagi, misalnya di New Zealand, di Roma, yang kita pernah datangin, kemudian itu, pemerintah intervensi di situ. Makanya tadi, kamu mau beternak ya? Daerah sana. Minimal sekian ya, kalau nggak sekian nanti saya denda, gitu. Ada penaltinya. Nah, nanti modal kita support, bunga 0%. Happy. Gitu. Ya, begitu kira-kira. Ruwet juga ya kalau tapi menarik. Ini saya sebagai orang awam ya. Gitu. Ruwet juga gitu kalau dilihat. Simple sih sebenarnya beternak, but simple is not always easy. Iya. Sebenarnya masalahnya ini, solusinya ini. Ya. Nah, tapi bagaimana untuk mencapai solusi ini? Nah, inilah berlika-likunya ada di sini kali ya. Iya, Seperti itu seninya perjuangan menurut saya. Iya. Kalau nggak gitu, nggak seru. nggak seru. Nah, ini setelah 20 tahun, Mas, kan berarti kan lumayan berkembang lah. Apalagi kan tadi saya sempat udah keliling lah gitu. Dari ke peternakannya, terus ternyata udah dibikin kayak ini produk-produk seperti ini, terus akhirnya ada perumahan, ada pesantren, ada ini. Nah, itu perkembangannya kayak gimana? Pada akhirnya, yuk kita bikin kalengan, yuk kita bikin ada minisu, ayo kita bikin ini kan. Pertama qadarullah. Ya. Selesai kalau itu mah. Tapi bicara qadarullah ada asbabul wurud dong. Iya. Nah, kita bicara semua ada sebabnya. Ya. Nah, kita bicara asbabul wurud. Tapi sebelum kita ke situ, dasar yang kami pakai dalam melangkah adalah optimalisasi potensi berbasis kearifan lokal. Kita bergerak satu tadi peternakan domba. Ini contoh ya, contoh. Kemudian ada orang datang ke kita minta dipotongin, kita layanin dong. Kemudian ada orang datang ke kita setelah yang dipotongin dimasakin, kita tolak dong, kita nggak ada basic masak. Ternyata yang minta begitu itu bukan 1, 2, banyak. Berarti kita sudah bukan ranah, bisa jadi ini kita ranah dolim ini, menolak rezeki yang dihadirkan Allah. Nah, kita disuruh untuk memantaskan diri. Akhirnya kita belajar catering, bisalah masak. Ternyata dari masakan dijalanin, Pak ada nasi boknya enggak? Nasi boknya ada yang ayam enggak? Jadi kalau kambing ada yang enggak makan kambing, saya mau ayamnya, oke. Tapi ternyata berkembang, bukan hanya untuk akikah, Pak saya enggak akikah kok, saya butuh catering untuk ini. Kambing guling saya butuh catering untuk ayam, pesen sekian ratus dus, kirim ke Jakarta dan macam-macam. Berarti perkembangan yang saya rasa itu, makanya optimalisasi potensi berbasis kearifan lokal itu bukan sesuatu yang kita buat-buat kemudian kita jalani dan itu malah menggerogotin yang sudah ada. Tapi memang ini hadir atau ada itu yang kita jalanin, kemudian kita diminta untuk memantaskan diri, dan kemudian yang ada itu saling menguatkan. Seolah-olah itu berbeda. Perumahan itu salah berbeda, tapi justru ini akan menguatkan. Kenapa? Karena kalau bisa jadi kalau pengembangnya bukan kita, maka usaha kita ini akan terusir kemana? Harus bergeser. Nah tadi dari catering, kemudian kita suruh jadi IO, Pak tendanya sekalian, ustadznya sekalian, pasukannya sekalian, anak-anak yatimnya yang penting saya tahu bayar, salurkan sekalian. Pak saya nggak akikah tapi saya ingin menikmatin produk yang kayak begini, akhirnya kita bikin begini.
Pak bisa nggak dikirim gulenya, bisa nggak dikirim rendangnya ke jauh. Akhirnya kita harus berpikir bagaimana produk kita ini yang notabene petani peternak itu, saya menganalogikan kita menjadi petani peternak yang umumnya. Bagaimana produk kita petani ini bisa menjadi produk yang bisa lintas jarak, lintas waktu. Maka di situ butuh intervensi teknologi. Nah, teknologi itu perannya siapa? Orang-orang terdidik, kampus. Jadi tugasnya kampus itu penelitian, kita sebagai aplikatornya, masyarakat sebagai objeknya, kemudian keluarlah hasil yang inovasi seperti ini, kita publish. Jadi COVID kemarin menjawab tantangan bahwa produk yang memang dibutuhkan di masa-masa COVID, bahkan sampai nanti di akhir zaman itu produk makanan. Tapi produk makanan yang bagaimana, atau pertanian yang bagaimana? Makanan basically dari pertanian, tapi yang bagaimana? Yang bisa lintas jarak, lintas waktu. Supaya bisa lintas jarak, lintas waktu butuh intervensi dua teknologi. Satu, teknologi packaging, teknologi pengemasan, teknologi pengolahan. Yang kedua, teknologi informasi. Sudah diolah begini nggak akan kemana-mana ketika nggak diinformasikan. Maka pemasaran lah. Nah, kira-kira begitu. Nah, begitu sudah teknologi pengolahan dikawinkan dengan teknologi informasi, akhirnya bisa hadirlah from farm to table. Dari hulu ke hilir, langsung end user, sehingga memotong beberapa mata rantai. Di saat inilah petani bisa mendapatkan harga yang lebih tinggi, konsumen bisa mendapatkan harga yang lebih murah, karena kita memangkas beberapa mata rantai tadi. Dari kandang langsung ke atas meja, langsung matang gitu kan. Menarik banget. Begitu kira-kira. Nah, untuk produknya sendiri nih Mas, ini udah ada apa aja nih Mas yang sekarang udah dijadikan kaleng ini? Kita sekarang ada 9 produk ya. Jadi daging dibikin rendang, gulai, tongseng, kari, kepala kaki dibikin tengkleng, iga dibikin sop, tetelannya dibikin bumbu nasi goreng, dibikin nasi kebuli. Jadi kita ada 9 produk. Ya, alhamdulillah kita sudah BPOM, ada certified GDP, GMP, ISO, HACCP, NKV, halal. Apapun itulah, insya Allah. Aman lah. Insya Allah. Dan sekarang yang kita sedang approve untuk haji itu produk untuk catering haji ya, insya Allah, mohon doanya dari teman-teman semuanya. Kita yaitu tadi mangut lele sama nasi gurih. Gitu, karena itu untuk kebutuhan haji. Jadi ketika kita memasukkan begini ya memang produk Indonesia ada yang di ban di Saudi, daging. Nah, kita nggak masuk daging, tapi maksudnya ikan lele yang mereka minta. Kemudian kita memasukkan produk selain ikan, yaitu mereka mintanya bagaimana kita nggak perlu bisa makan nasi tapi nggak perlu ngangetin, ya udah. Nggak perlu masak-masak lagi gitu kan. Tadi udah nyicipin belum nasi gurihnya? Belum ya? Nasinya belum, tapi lelenya enak. Lelenya. Nah, itu hasil pemberdayaan masyarakat kita di sini dan juga di Gunung Sindur, Pak. Jadi itu ada lele asap di sana, sehari dia ngasepin itu 6 kintal dan dia juga sudah ekspor juga. Gitu. Jadi dia ngasepin 6 kintal, kemudian kita sebagian kita ambil bawa ke sini dikalengkan. Begitu. Berarti kan semuanya ini adalah paling tidak mengajak dan memberdayakan masyarakat sekitar ya? Iya. Kan tadi optimalisasi potensi berbasis kearifan lokal. Jadi kalau mau dibilang modal kita terbesar itu apa? Social capital, Pak. Bukan monopoli ya? Bukan. Makanya mitra tani tadi. Jadi pagar yang dibentuk itu adalah pagar goib. Pagar sosial maksudnya. Bukan. Nah, itu yang coba dibentuk. Jadi makanya saya bilang di sini modal terbesar apa ya? Social capital. Bagaimana bisa terbentuk social capital? Maka yang harus diwujudkan itu adalah, jadi ketika kita datang ke suatu daerah, kita harus bisa membaca. Kami juga sedang belajar bagaimana di daerah itu ada plus dan ada minus. Plusnya kita optimalkan, minusnya kita kebaikin. Makanya tadi optimalisasi potensi berbasis kearifan lokal. Ketika itu yang terjadi, maka yang akan mendukung siapa, Pak? Mestakung kan, semesta mendukung kan? Warga masyarakat bukan penolakan tapi mendukung. Kemudian pemerintah mendukung. Nah, kalau sudah begitu pergerakannya pergerakan sosial, ya sudah. Tentunya ya bukan hanya dukungan bumi, juga dukungan langit, kira-kira begitu. Itu sih, Pak. Tapi kalau nggak salah semua yang dari hasil peternakan itu dimanfaatkan ya? Jadi dari kulitnya, dagingnya, susunya, terus jadi berbagai macam, ada yang jadi intinya from farm to you. From meat kita jadi from farm to table, ready to eat. From
leather skin jadi from farm to style. Saya kebetulan lagi nggak pakai jaket kulit ya. Saya biasanya suka pakai jaket kulit domba. Buat saya itu yang kebanggaan. Ada di galeri tadi ya. Iya. Oh, oke. Buat saya itu kebanggaan. Kebanggaan apa? Karena ini hasil pemberdayaan yang mengerjakan masyarakat sekitar, hasil dari farm kita. Kemudian sabunnya kita ada susu kambing bisa dibuat from farm to beauty, untuk lulur, untuk masker, susu kambing. Jadi ya saya rasa dari peternakan tuh bisa ke semuanya. Makanya from farm to you. Nggak tahu ya, tapi kalau kita baca sejarah sedikit amatin bahwa dulu kita ini mulai penjajahan itu bukan secara fisik dan orang ya. Iya. Ketika masuk industri pupuk. Ternak itu dibutuhkan selain pupuk, tenaga untuk bajak sawah. Dia untuk diambil pupuknya dari kotorannya, untuk tenaga dari untuk traktor dari tenaganya, kemudian untuk tabungan atau hobi. Nah, ketika masuk industri pupuk kalah ternak. Karena cukup beli pupuk udah selesai. Iya. Endingnya ketergantungan sama pupuk kimia merusak unsur hara tanah, residu makanan masuk ke kita, mutasi genetik, banyak lahir yang naudzubillah min dzalik penyimpangan genetik. Iya. Gitu. Ada kelainan lah. Ya. Dua, jadi ternak untuk kebutuhan pupuk sudah tereliminir. Setelah masuk industri pupuk, masuk industri yang kedua, mekanisasi pertanian. Karena pertanian maju kan, maka masuklah mekanisasi tambah maju lagi. Judulnya swasembada pangan. Begitu masuk industri mekanisasi pertanian, maka ternak untuk tenaga sudah nggak lagi. Jadi orang beternak untuk diambil pupuk sudah tereliminir, orang beternak untuk diambil tenaga sudah tereliminir. Maka yang ada ternak untuk hobi atau kesenangan atau tabungan aja. Jadi peternak semakin hari semakin langka. Maka jangan heran kalau populasi ternak semakin hari semakin menurun. Ya, siapa peternaknya? Sekarang peternak apalagi kalau kita lihat di daerah-daerah pun kebanyakan orang-orang tua, anak mudanya pada males. Iya memang sudah apa ya Pak? Zamannya memang berbeda, tapi sebenarnya kita sudah lupa akan jati diri dan potensi kita. Menurut saya ya, mohon maaf kalau kita ini negara agraris yang notabene itu petani kita bisa begini tuh karena siapa? Karena orang-orang tua kita dulu yang profesinya itu petani peternak, tapi kita lupa karena kita sudah sedang menikmati dan mengkonsumsi sekarang. Giliran nanti ini sudah habis, kita akan kembali sadar, oh ternyata saya butuh ya. Udah telat. Udah terlanjur tergantung. Tapi kan? untuk kemajuan tidak ada kata terlambat. Harus semuanya ada yang memulai gitu loh. Tinggal bagaimana ketika hal positif ini terjadi bisa diterima dengan positif juga, dan akhirnya itu menjadi suatu virus positif untuk bersama kan gitu. Nah, kalau untuk nih, kalau boleh tahu nih Mas, dari angkatan kuliah Mas sendiri gitu yang benar-benar jadi peternak ada berapa sih? Dari 100% mungkin sekitar 5%. Segitu kecil. Iya. Padahal itu emang jurusannya, tapi balik lagi mungkin banyak faktor lah ya. Banyak faktor gitu. Cuma sangat disayangkan juga ya. Iya. Pada akhirnya mereka hanya mengimplementasikan basic ilmunya untuk hal yang dalam tanda kutip ya, bukan dipraktekkan. Gitu kan, hanya teoritis. Cek deh. Negara maju mana yang tidak memikirkan masalah pertaniannya? Betul. Jepang, Amerika, sekarang China. Mereka bisa maju karena mereka sudah clear selesai masalah perutnya. Perutnya itu dari pertaniannya. Pertaniannya muncullah industri mekanisasi pertanian, membuat mereka itu menjadi maju. Jadi kalau kita ini Indonesia, Jepang aja mereka lahannya nggak seperti kita, Pak. Bahkan negara-negara dulu belajar bertani beternak dari kita loh. Thailand, Vietnam. Maaf, setertinggal apa dibanding Indonesia? Tapi sekarang semaju apa mereka? Iya, betul. Beras kita untuk ke haji kalah bersaing sama Thailand. Selisih Rp300 per kilo dan akhirnya nggak jadi diambil. Gimana mau bersaing? Ya artinya, jadi kalau negara maju mana sudah berpikir, negara maju mana yang tidak memikirkan masalah pertanian, nah kita ini kok potensinya pertanian tapi meninggalkan, jadi salah siapa?
Salah siapa? Iya, memang resiko kita sebagai negara berkembang memang begitu sih, Pak. Iya. Gitu. Tapi apa nih Mas yang harus yang ingin Mas sampaikan, terutama untuk para generasi muda nih, untuk kembali ke bagaimana memajukan industri peternakan dan pertanian kita kan? Dua mungkin ya. Pertama, mari kita sadar akan potensi diri kita masing-masing. Sehingga kita akan tahu kita harus bergerak apa, mau bekerja kah, mau berwirausaha kah. Saya sedang tidak mengatakan bahwa profesi beternak, bertani itu yang paling bawah, tidak. Tapi tadi yang saya sampaikan adalah bahwa saya happy dengan bertani karena saya merasa ini dunia saya. Artinya saya bergerak sesuai dengan siapa saya. Jadi pesan saya pertama untuk diri saya dan teman-teman semuanya, bergeraklah sesuai dengan karakter diri kita masing-masing. Dua, kita bicara skala kebangsaan. Indonesia ini negara agraris. Artinya potensi kita ini pertanian secara umum termasuk peternakan. Dan tadi faktanya nggak usah kita bicara ekspor, buat kebutuhan negeri sendiri aja kita supply dengan demand aja nggak match. Dan kalau bicara Asia Tenggara khususnya, masuk ke Indonesia itu sudah menguasai. Harusnya kita nggak perlu impor kan? Harusnya kita malah nggak berpikir, udahlah kita fokus berpikir masalah kebutuhan kita aja deh. Nah jadi kalau tadi saya bicara yang pertama tadi, jadilah diri kita sendiri, maka sekarang yang kedua, jadilah kita ini bangsa kita sendiri. Bangsa yang apa? Yang sadar akan potensi bangsanya. Potensinya tadi di bidang pertanian peternakan. Jadi yuk, artinya kita sebagai generasi muda, apakah kita ini harus bertani itu harus terjun? Tidak harus begitu juga. Bertani itu bisa diambil mindset pertaniannya. Apa itu? Mencintai proses. Kalau mau hasil harus nanam dulu, hasilnya banyak, usahanya harus optimal. Artinya kan itu mencintai proses, nggak instan. Jadi generasi sekarang itu kan instan. Jadi menjadi petani itu tidak harus ikut bertaninya, maksud saya. Ambil filosofi pertaninya. Yang kedua, ikut support. Kalau misalnya kita jago di gadget, di online, bantu petani peternak untuk memasarkan di sini. Itu wujud bantuan kita sudah menjadi petani. Yang kedua, dukung petani dengan membeli produk-produk petani apa, begitu ya. Yang keempat, kalau emang sadar bahwa ini potensinya masih ada secara geografis, secara ini, ya sudah kita produksi. Artinya menjadi petani itu tidak melulu harus kita itu terjun menjadi seorang petani, karena itu bidang-bidang khusus yang begitu, nggak bisa dipaksakan. Betul. Ya. Tapi mindset tentang bertani menurut saya mutlak, karena filosofi yang erat kaitannya dengan bidang kehidupan. Kalau filosofi negara agraris kan, gitu kan. Filosofi yang erat kaitannya dengan profesi yang erat kaitannya dengan filosofi kehidupan adalah pertanian. Karena dia mengajarkan untuk mencintai proses. Kemudian dia mengajar untuk tekun, sabar, tawakal, pasrah pada yang kuasa. Itu profesi pertanian. Tidak melulu semuanya itu dilihat ketika kalian ingin menjadi seorang peternak atau paling tidak ikut memenuhi proses itu. Nggak harus selalu ikut ke kandang. Nggak harus. Untuk bertani tidak harus selalu ke sawah. Tapi banyak proses yang bisa dibantu, yang bisa dimajukan dari kandang sampai di atas meja. Betul. Nah sekarang kita butuh nasi. Gimana nggak mencintai pertanian? Apa Anda nggak akan makan nasi? Betul. Kita di mana-mana KFC ayam. Itu kan peternakan. Gimana Anda nggak mencintai peternakan? Akhirnya menikmati siapa? Menikmatin manisnya keuntungan siapa? Maaf, perusahaan-perusahaan luar. Yang optimalisasi di bidang, karena masyarakat kita nggak mau. Sekarang kita begini, gigit jari, salah siapa? Gitu. Ya. Dalam tanda kutip, mohon maaf nih sebelumnya, banyak yang keluar-keluar bahwa kembalikan swasembada pangan, kembalikan kedaulatan peternakan kita segala macam. Tapi yang terakhir nggak mau bertani, peternakan gitu. Nggak harus bertani beternak, tapi sadarlah dan cintailah. Anda itu makan dari produk itu. Gimana Anda mencibir sedangkan Anda makan? Iya betul. Sok coba pikirkan. Nggak logis kan? Mencintai dengan gimana? Ya udah. Ambil filosofinya, berarti kita sudah mencintai pertanian. Kemudian ambil dengan bantu secara main ininya, marketingnya atau ininya, kampanyenya, berarti kita sudah mencintai pertanian. Ambil secara kita ikut terjun, apalagi. Ambil secara kita nggak membenci, nggak ini malah justru support, dukung, gitu. Oke. Mas, kalau boleh tahu nih, kan ini udah 20 tahun berjalan ya, dari awal mulai sampai sekarang. Nah, untuk sekarang ini apa aja yang dikelola di
MT Farm? Jadi kalau di garis besar kan ada 4. Agro berbasis dari peternakan domba dan sapi. Edu untuk penelitian, pelatihan, kita nulis buku juga. Living, kita bikin kawasan perumahan. Jadi bagaimana bagaimana pertanian peternakan ini justru menjadi magnet untuk orang itu tinggal dekat dengan sumber pangan. Iya, betul. Rata-rata kan bicara perumahan jauh dari peternakan, padahal mereka makan ternak juga. Iya. Jadi kita mengkonsepnya terbalik. Bagaimana farm ini menjadi magnet bagi living. Iya. Agro menjadi magnet buat living. Edu ada pendidikan, pesantren, sekolah, juga menjadi magnet. Jadi kebutuhan hidup ini bukan hanya tinggal, tapi juga kebutuhan untuk pendidikan, kebutuhan untuk makan, apalagi kebutuhan untuk ya suasana alami gitu ya. Agro, edu, living. Ketika ini terbentuk, maka itu menjadi sebuah kegiatan tourism juga. Iya. Jadi yang kita lakukan di sini agro, edu, living, tourism. Jadi buat teman-teman yang ingin tinggal di dekat pertanian peternakan, ya monggo silahkan. Welcome. Ada tempatnya di belakang. Tinggal dipilih, sama tahu cocok kan gitu. Tapi silahkan dikepoin. saya seperti tadi filosofinya apa namanya, untuk hidup di sumber pangan, gitu loh, dekat dengan sumber pangan. Karena saya sangat percaya dengan filosofi di mana pangan aman, negara kuat. Bagaimanapun itu mutlak gitu. Gitu. Bicara ketahanan negara, bicara ketahanan pangan adalah bagian dari ketahanan negara. Oh iya. Siap. Saya sepakat dengan itu kan. Bicara mencibir pertanian peternakan berarti kita sedang tidak bicara tentang ketahanan dong. Betul. Gitu ya. Saya sepakat gitu. Nah, terus kalau ini Mas, kalau orang pengen datang nih ke MT Farm untuk apalagi untuk menginap, untuk wisata segala macam, untuk cari infonya di mana Mas? Boleh? Saya sebutkan? Boleh. Ya. Oh, boleh. Ada di sini? Ada di sini. Bisa di web atau di googling atau di IG, silahkan tentang Mitra Tani Farm. Itu tentang farmnya, atau MT Farm sama aja. Mitra Tani Farm atau MT Farm, bisa di IG, bisa di YouTube. Silahkan teman-teman buka. Nah, itu tentang masalah peternakan, pelatihan, ya intinya seputar peternakan. Kalau teman-teman mau bicara tentang olahan, maka nanti bisa buka di Farmer Store, Marketplace Farmer Store, atau di daging olahan MT Farm. Bisa dicari. Dan kalau bisa langsung transaksi juga ya, bisa cari di situ ya. Bisa. Dan kalau misalnya teman-teman mau tentang livingnya atau propertinya, maka bisa buka di Tasnim Property. Oh iya. Jadi kalau farmnya itu MT Farm, kalau propertinya itu Tasnim Property. Jadi silahkan dibuka. Nah, nanti nomor telepon tertera di bawah. Ada di sini, nanti kita cantumkan. Nah, nanti silahkan dikepo-kepoin gitu loh. Apalagi kalian yang anak-anak muda yang selama ini kuliah di jurusan peternakan dan pertanian, tolonglah bantu kita untuk menjadi lagi negara yang kuat pangan. Intinya ya buat kita yang suka makan aja, yang masih membutuhkan makan, ya ayo mari kita berpikir bersama-sama. Oke. Jadi itu tadi banyak obrolan yang menarik ya yang sudah kita lakukan dengan Mas Budi. Terima kasih. Dan nanti kita akan segera kembali lagi di channel Fostrap, Forum Strategis Arah Bangsa, bersama narasumber yang lebih inspiratif lagi untuk semakin memupuk rasa nasionalisme untuk membangun bangsa kita sendiri. Terima kasih Mas. Makasih. Makasih.